Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Bagaimana liburannya? Eh, Hari ini kita bertemu kembali bersama Ustadz Rizky dalam pembelajaran matematika di kelas 7. Untuk pertemuan pertama di semester 2 ini yaitu membahas tentang persamaan linear satu variabel atau disingkat PLSV. Jadi kalau kepanjangan, kalau ada istilah PLSV artinya persamaan linear satu variabel. Nah, untuk nomor Ustadz masih tetap yang sama. Kalau ada kendala nanti bisa hubungi ke nomor yang ini ya. Terus juga kemarin kan kita sudah belajar tentang bentuk aljabar. Jadi pelajari kembali bentuk aljabar, bagaimana operasinya, karena persamaan linear satu variabel itu ada juga yang namanya variabel, ada juga yang namanya koefisien, ada juga yang namanya konstanta ya. Jadi persamaan ini berat kaitannya dengan bentuk aljabar yang kemarin. Oke, sudah siap belajarnya? Ayo kita mulai. Untuk cakupan materi hari ini yaitu pertama, kita bisa mengidentifikasi bentuk persamaan linear satu variabel. Yang kedua, menentukan penyelesaian persamaan linear satu variabel. Dan yang ketiga, untuk soal cerita tentang persamaan linear satu variabel. Untuk yang pertama ini dasarnya saja ya. Kita harus tahu apakah bentuk persamaan itu persamaan linear satu variabel atau bukan. Yang kedua itu, nah ini yang penting nih, cara menyelesaikannya. Jadi ada cara untuk menyelesaikan dari persamaan linear satu variabel. Sedangkan ini adalah soal cerita. Soal cerita sebenarnya banyak di buku ya. Bisa dipelajari kembali. Kalau misalkan ada kendala nanti bisa hubungi Ustadz. Untuk soal cerita ini kalian harus sering latihan soal. Jadi tahu nanti bagaimana bentuk soal cerita diubah ke dalam bentuk persamaan linear satu variabel. Yang pertama yaitu mengidentifikasi bentuk persamaan linear satu variabel. Untuk soalnya nih, manakah yang merupakan persamaan linear satu variabel? Sini ada beberapa contoh. Ada 3x ditambah 4 sama dengan 10. 3x ditambah 4 lebih besar dari 10. 3x kuadrat ditambah 4 sama dengan 10. 3y ditambah 4 sama dengan 2y ditambah 10. 3x ditambah 4 sama dengan 2y ditambah 10. Saya jelaskan terlebih dahulu, persamaan linear satu variabel ini adalah persamaan yang memiliki pangkat di variabelnya itu satu ya, bukan 2, bukan 3, hanya 1. Di variabelnya itu pangkatnya 1 dan juga hanya memiliki satu variabel. Namanya juga persamaan linear satu variabel. Jadi variabelnya ada 1. Tidak boleh lebih dari 1. Mau 2 atau 3 atau tidak ada variabel juga tidak boleh. Seperti itu ya. Oke, soal yang pertama nih. 3x ditambah 4 sama dengan 10. Ini merupakan bentuk persamaan. Kenapa? Tandanya ada sama dengan. Ya, kalau persamaan itu sama dengan. Kalau pertidaksamaan artinya bukan pakai sama dengan, tapi lebih besar atau lebih kecil. Terus juga linear enggak? Linear itu maksudnya pangkat di variabelnya ada 1. X, ini variabelnya ya, X ya. Ada 1 variabelnya. Oke, pangkatnya berapa nih? Pangkatnya 1. Tidak ditulis ya, bukan X kuadrat. Kalau X kuadrat ada pangkatnya pangkat 2 atau X pangkat 3. Jadi ini merupakan termasuk bentuk persamaan linear satu variabel. Kenapa? Karena tadi variabelnya ada 1, di pangkat variabelnya itu pangkat 1 dan juga memakai lambang sama dengan. Paham ya? Yang kedua nih, 3x ditambah 4 lebih besar dari 10. Bukan persamaan linear satu variabel. Kenapa? Karena lambangnya ini lebih besar. Ini termasuk kepertidaksamaan linear karena bukan memakai sama dengan ya. Nanti dibahas untuk materi selanjutnya di minggu selanjutnya itu tentang pertidaksamaan linear satu variabel pakai lambang lebih besar atau lebih kecil. Kita pakai yang sama dengan dulu ya. Nah, yang ketiga. Yang ketiga ini persamaan bukan persamaan linear satu variabel. Pangkatnya itu ada berapa x-nya? Pangkatnya ada 2, tidak boleh, harusnya pangkat 1. Ya, jadi ini bukan juga termasuk persamaan linear satu variabel. Paham ya? Ada lagi 3y ditambah 4 sama dengan 2y ditambah 10. Di variabelnya pangkatnya 1 enggak? Oke, ini pangkatnya 1 ya, tidak ditulis. Ini pangkatnya 1. Terus variabelnya ada 1 enggak? Sekilas ada 2.
tetapi karena ini sama-sama Y, jadi variabelnya tetap satu, variabelnya variabel Y, ada satu ya, jadi termasuk ini persamaan linear satu variabel. Sedangkan untuk 3X ditambah 4 sama dengan 2Y ditambah 10, ini bukan termasuk persamaan linear satu variabel. Kenapa? Karena variabelnya tidak ada satu, tapi ada dua, X sama Y. Ya, paham ya sampai sini ya? Jadi persamaan linear satu variabel itu bentuk persamaan yang pakai sama dengan ini. Variabel ada satu dan pangkat di variabelnya itu satu. Selain dari itu bukan persamaan linear satu variabel. Sini paham ya bentuk persamaan linear satu variabel? Nah, selanjutnya nih, menentukan penyelesaian dari persamaan linear satu variabel. Yang pertama, coba lihat dulu nih. Ada X ditambah 3 sama dengan 11. Nah, menyelesaikannya maksudnya itu berapa sih nilai X ini agar pernyataannya benar ya. Pernyataannya itu biar benar, X-nya itu sama dengan 8. Kenapa 8? Coba 8, X-nya ganti 8. Substitusi ya. 8 tambah 3, benar nggak 11? Benar. Artinya 8 ini adalah penyelesaian dari persamaan ini. Kalau bukan 8, kalau 4 tambah 3 sama dengan 11. 4 tambah 3 kan 7. 7 sama nggak dengan 11? Tidak ya, beda ya. Makanya yang tepat adalah 8. Karena 8 ini penyelesaiannya. Kalau dimasukin X-nya angka 8 ini, artinya 8 tambah 3 kan 11. 11 sama dengan 11, benar ya? Nah, inilah 8 inilah yang namanya penyelesaian. Terus lanjut lagi, 2X ditambah 1 sama dengan 7. Berapa sih nilai X? 2X itu apa kemarin? 2 dikali X ya. 2 dikali X ditambah 1 sama dengan 7. Yang tepat apa? Nah, yang tepat itu 3. Kenapa? Coba masukkan angka 3. 2X, X-nya ganti 3. Artinya 2 dikali 3 ditambah 1 sama dengan 7. 2 kali 3 berapa? 6 ya. 6 tambah 1 itu 7. Makanya benarlah pernyataan ini. 7 sama dengan 7. Benar. Kalau misalkan X-nya 1, artinya 2 kali 1, 2. 2 tambah 1, 3. 3 sama nggak dengan 7? Salah. Artinya yang benar X-nya itu 3. Sampai sini paham ya? Inilah X sama dengan 8, X sama dengan 3. Inilah yang namanya penyelesaiannya. Terus dapat dari mana sih? Apa kita coba-coba? Ya, ada penyelesaiannya. Berikut untuk penyelesaiannya. Karena kalau misalkan kita uji coba kayak gini satu-satu, X sama dengan 1 benar nggak? X sama dengan 2 benar nggak? Itu terlalu lama ya. Nah, inilah caranya. Oke, untuk cara dasarnya yang pertama yaitu ada lagi soal yang tadi ya, 2X sama ditambah 1 sama dengan 7. Caranya yaitu menjumlahkan atau mengurangkan kedua ruas. Nah, ingat dulu ya. Ini sama dengan di samping kiri sama dengan itu artinya ruas kiri. Di samping kanan sama dengan itu artinya ini kan sama dengan kan? Samping kanannya itu artinya ruas kanan. Jadi caranya untuk bisa menyelesaikannya yaitu dengan cara menjumlah atau mengurangkan ataupun juga mengali atau membagi kedua ruas agar bisa diselesaikan. Bagaimana sih caranya? Yang pertama nih, kita kan mau mencari X. Artinya 1 ini harus hilang dari ruas kiri. Mau diubah jadi X sama dengan kan? Jadi plus 1 ini harus kita kurangi 1 ya, biar satunya hilang. Jadi 1 dikurang 1 kan 0. Nah, kalau misalkan ruas kiri dikurang 1, ruas kanan juga harus dikurang 1. Nah, kita belajar keadilan di sini. Jadi harus kiri dan kanan itu harus sama, harus adil. Kalau kiri dikurang 1, kanan juga harus dikurang 1. Tidak boleh tidak sama. Ya, kalau misalkan tidak sama itu bukan penyelesaiannya. Selanjutnya, kalau sudah dikurang 1, dua-duanya ini ya. Nah, 1 kurang 1 0 kan, habis kan? Oke, jadi tinggal sisa apa di sebelah kiri? Tinggal 2X saja. Sedangkan 7 dikurang 1 bisa dicari? Bisa. 7 kurang 1 berapa? 6. Sampai sini paham ya? Nah, kenapa langsung dapat 2X? Itu karena satunya kita hilangkan, caranya dengan mengurangkan 1. Kalau di sini ada 7 gimana Ustadz? Kalau di sini ada 7 artinya kita kurangin 7 biar hilang di samping kirinya. Jadi ruas kirinya itu kita modifikasi agar ya, tinggal sisa variabelnya saja. Paham ya? Lanjut, 2X sama dengan 6. Nah, ini 2X ini apa artinya? 2X itu artinya 2 dikali X. Nah, biar bisa 2-nya hilang, kalau dikali artinya kebalikannya apa? Dibagi.
artinya sama-sama dibagi 2. Ingat, kalau kiri dibagi 2, kanan juga harus dibagi 2. Jadi 2x per 2 sama dengan 6 per 2. 2 bagi 2 kan 1. Jadi tinggal x saja. Sedangkan 6 bagi 2 berapa? Jadi 3. Jadi x-nya didapatlah 3. Makanya di penyelesaian tadi sebelumnya dapat x sama dengan 3 itu dari sini. Tidak uji coba saja ya, x-nya 1, x1, x2, x3 ya. Caranya seperti ini. Jadi kita modifikasi x-nya ada di ruas sebelah kiri, yang tidak ada variabel ada di sebelah kanan, agar bisa ketemu hasilnya x sama dengan berapa. Paham ya? Oke, coba lagi soal nomor 2. Ada soal 2x dikurang 5 sama dengan 7. Gimana caranya? Artinya kalau dikurang 5, agar 5-nya hilang harus ditambah 5. Min 5 ditambah 5 itu 0 kan? Kalau ditambah 5 di sebelah kiri, kanan harus adil, juga harus ditambah 5. Jadi hasilnya berapa? Min 5 tambah 5 habis ya. Tinggal sisa 2x, sedangkan 7 ditambah 5 berapa? 12. Terus x-nya berapa kayak tadi? 2x-nya kita bagiin 2, karena biar hasilnya hilang. 2x kan 2 dikali x, artinya dibagi. Kalau dibagi 2 kiri, kanan juga harus dibagi 2, harus adil. 2 bagi 2, 1 ya, jadi tinggal x. 12 bagi 2, jadi sisa berapa? 6. Jadi x-nya itu sama dengan 6. Kalau tidak percaya, coba masukin. 2 kali x, artinya 2 kali 6 ya. 2 kali 6, 12. 12 dikurang 5, 7, benar nggak? Benar ya. Jadi x-nya itu sama dengan 6, artinya penyataan kita benar. Inilah penyelesaiannya, x-nya sama dengan 6. Itu ya cara untuk mengujinya ya, apakah x-nya itu benar yang kita cari. Selanjutnya, untuk soal yang ketiga nih. Nah, ternyata ini kiri kanan ada variabel x semua. Gimana sih caranya? Sama kayak yang tadi. Yang tadi artinya x-nya itu kita pindahkan semuanya ke kiri. Gimana caranya? Ini harus hilang dulu ya. Sedangkan yang ini yang harus hilang. Oke? Kita coba satu-satu dulu. Min 3 ini kita hilangkan dengan cara menjumlahkan dengan 3. Min 3 tambah 3 habis ya. Kalau ini ditambah 3, di kanan juga harus ditambah 3. Jadi tinggal sisa apa? 2x saja. Sedangkan ini bisa ya, x ditambah 9 tambah 3. 9 tambah 3-nya bisa ditambahin menjadi 12. Terus x-nya gimana biar hilang? X-nya sama-sama kita kurangkan x. Biar hilang x yang sebelah kanan. Menjadi 2x. Nah ini ya, dikurangkan x. Kalau di kanan dikurang x, di kiri juga harus dikurang x. Harus adil. Ya, tidak hanya dikurang 3 aja. Kalau ada variabelnya juga, artinya di kanan juga harus, di kirinya juga harus dikurangi x ya. Jadi 2x kurang x berapa? Tinggal 1x atau x saja. X dikurang x habis ya, 0. Jadi tinggal sisa 12. Jadi x-nya itu sama dengan 12. Penyelesaiannya itu x-nya sama dengan 12. Bisa ya? Nah, soal yang lain nih. Terakhir. Ada 4m ditambah 7 sama dengan m dikurang 5. Gimana caranya? Pertama ditambah 7-nya ini ya, kita kurangkan 7. Oke. Ditambah 7 dikurang 7 plus 7 dikurang 7 habis. Sedangkan min 5 dikurang 7 berapa? Min 5 dikurang 7 habis ini ya. Nah, min 5 dikurang 7 min 12. Hutang 5, hutang lagi 7. Jadi banyak hutangnya. Min 12. Jadi 4m sama dengan m dikurang 12. Nah, m-nya ini biar bisa hilang di sebelah kanannya itu dengan cara dikurangkan m kiri kanan. Jadi apa? Min m, di sini juga harus ada min m dikurang m. 4m dikurang m jadi 3m, m dikurang m habis jadi tinggal sisa min 12. Minnya ikut ya, karena min yang ini kurang ini miliknya 12. Jadi jangan dihilangkan ya. Jadi 3m sama dengan min 12. Nah, sama kayak tadi nih ya. Kalau 3m artinya 3 kali m, biar 3-nya hilang dibagi. 3m per m sama dengan min 12 per 3, sama-sama dibagi 3. Jadi apa? 3 dibagi 3 jadi tinggal m. 12 bagi 3 4. Minnya tetap ikut. Jadi m-nya itu min 4. Paham ya? Oke. Ada cara kedua, cara mudah, yaitu dengan cara pindah ruas. Tapi sebenarnya untuk pindah ruas itu sama saja dengan yang tadi. Ditambahkan di kiri kanan atau dikurangkan kiri kanan, tapi sedikit dipercepat agar tidak sulit nanti ya.
Nah, yang tadi misalkan 2x ditambah 1 sama dengan 7. Caranya apa? Kita pindah ruas. Ingat, yang namanya pindah ruas itu harus kebalikannya. Jadi 1 ini kita pindah ke sebelah kanan. Dan kalau misalkan dipindah, ditambah menjadi dikurang. Itu ya. Jadi apa? 2x itu sama dengan 7 dikurang 1. Kenapa kurang 1? Plus 1 pindah ke sebelah kanan itu menjadi min 1. Sampai sini paham ya? Jadi 2x sama dengan 6. Nah, 2x sama dengan, kalau 2x kan 2 dikali x. Kalau dikali, pindah ke samping kanan, itu menjadi kebalikannya dikali apa? Dibagi. Jadi x-nya sama dengan 6 per 2. Nah, 2 pindah ke sini menjadi dibagi. Karena ini kan dikali. Ya, jadi x-nya 6 per 2 sama dengan berapa? X sama dengan 3. Lebih cepat kan? Tapi sebenarnya konsepnya sama saja. Ini dipercepat saja. Jadi plus 1-nya pindah ke sebelah kanan. Menjadi min 1, terus jadi 2x-nya ini pindah ke sebelah kanan, karena ini dikali, kebalikannya menjadi dibagi. Contoh lain ya, yang tadi ada 2x dikurang 3 sama dengan x ditambah 9. Nah, yang mana yang kita pindah-pindah? X-nya tetap ya, sebelah kiri ya. X yang ini pindah ke sebelah kiri, min 3 pindah ke sebelah kanan ya, agar menjadi x sama dengan x-nya kita semuanya taruh di kiri, yang tidak ada x taruh di sebelah kanan ya. Jadi apa nih? Pertama, min 3 pindah ke sini menjadi berapa? Menjadi plus 3. Paham ya? Min 3 pindah ke sebelah kanan, kebalikannya min jadi plus. Oke. Selanjutnya 9 ditambah 3 bisa ditambahin ya, jadi 12. Nah, x-nya ini pindah ke sebelah kiri. 2x kalau plus x jadi dikurang. Ini kan plus x, pindah ke sebelah kiri menjadi min x. Setiap pindah ruas itu berubah tanda. 2x dikurang x menjadi x, 12-nya tetap. Jadi x-nya sama dengan 12. Udah ya? Oke, mau terserah mau pakai cara pertama, kiri kanan ditambah atau dikurang atau dikali dibagi sama-sama, atau yang kedua ini cara dengan pindah ruas. Kalau pindah ruas, pindah ke sebelah kiri atau sebelah kanan, tanda berubah. Yang tambah menjadi dikurang, yang kali menjadi dibagi. Paham ya? Yang terakhir nih, ada 4m ditambah 7 sama dengan m dikurang 5. Percepat. 7 pindah ke sini menjadi min 7. M pindah ke sebelah kiri menjadi min m. Ya, m-nya kan positif, ini positif, jadi pindah semua. Jadi 4m dikurang m menjadi 3m. Min 5, tetap kan di sini kan min 5. Dikurang 7 menjadi min 12. Nah, ini sama kayak tadi, 3m artinya dikali. Kalau 3 dikali m, kalau m-nya berapa? Kalau dikali menjadi dibagi. Jadi m sama dengan min 12 per 3. Berapa m-nya? Min 4. Paham ya? Lebih cepat kan tadi? Oke, untuk soal cerita, sebenarnya Ustadz sediakan saja 1 atau 2 soal ya. Soal yang pertama, usia Adi lebih muda 7 tahun daripada usia Budi. Jumlah usia mereka 43 tahun, tentukan usia keduanya. Untuk jalannya yang pertama, kita misalkan saja usia Budi itu X. Kenapa Budi, kenapa enggak Adi? Terserah. Kalau mau Budi boleh, mau Adi juga boleh. Kalau Ustadz ini usia Budinya X. Nah, berapa usia Adi? X min 7 dong. Kenapa? Karena kan Adi lebih muda. Artinya lebih muda 7 tahun, artinya X-nya kita kurangkan 7. Misalkan Budi umur 20 tahun. Artinya Adi harus selisihnya 7 tahun dari Adi. Jadi 20 kurang 7 kayak gitu ya. Kalau misalkan ini X, artinya X dikurang 7. Yang kisah misalkan kalau misalkan usia Adinya yang X, berapa usia Budi? Artinya X ditambah 7 ya. Seperti itu. Lanjut. Nah, katanya jumlah usia mereka itu 43 tahun. Usia Adi tambah usia Budi itu 43 tahun. Budi tadi X, Adi tadi berapa? X dikurang 7 ya. Jadi ditambahin X dikurang 7 ditambah X. X ditambah X ini kan bisa ya. X tambah X jadi 2X dikurang 7 sama dengan 43. Ini sama linear dong, satu variabel. Jadi gimana nih? Pindah ruas, min 7 pindah ke sebelah kanan menjadi apa? Plus 7. 2X sama dengan 50 jadi. Nah, ini 2X artinya 2 dikali. Kalau pindah sebelah kanan 2 dikali artinya dibagi ya. X sama dengan 50 per 2. Berapa X-nya? 25.
Paham ya? Jadi usia budinya itu 25, kembaliin lagi ke soal. X-nya tadi kan kita anggap usia budi. Usia budi 25 tahun, sedangkan usia Adi berapa? 25 dikurang 7 dong. Ya kan? X dikurang 7, 25 kurang 7 jadi 18. Coba kita cobain aja nih. Coba jumlahkan, benar nggak 43? 25 tambah 18 benar ya 43. Terus selisihnya 7 tahun, benar nggak? 25 kurang 7, 18. Jadi selisihnya ya. Jadi Adi memang lebih muda ya. Lebih muda 7 tahun ketimbang Adi. Adi lebih muda ya ketimbang Budi ya. Paham ya? Soal yang terakhir. Sebuah persegi panjang ukurannya lebarnya itu lebih pendek 11 cm dari ukuran panjang. Jika kelilingnya 90 cm, tentukan panjang dan lebarnya. Bagaimana cara penyelesaiannya? Sama seperti yang tadi. Misalkan saja panjangnya itu X, panjang persegi panjangnya, sedangkan lebarnya berapa jadi? X dikurang 11. Kenapa? Kan lebarnya kan lebih pendek 11 cm. Artinya kita kurangin aja X-nya kurang 11. Kelilingnya 90. Keliling persegi panjang apa? Tahu rumusnya? 2 kali panjang ditambah lebar. 2 dikali panjangnya dimasukin. Panjangnya X, lebarnya itu X dikurang 11. Jadi X ditambah X dikurang 11. 2-nya tetap ya. Sama dengan 90. Yang bisa ditambahin namanya nih? X tambah X ya. X tambah X menjadi 2X. Jadi hasilnya apa? 2 dikali 2X dikurang 11 sama dengan 10. Nah, 2 ini bisa kita lihat ya. Ingat yang pelajaran kemarin, 2 kali 2X menjadi 4X, 2 dikali min 11 menjadi min 22. Ini termasuk persamaan apa nih? Persamaan linear satu variabel. Min 22 pindahkan ke ruas sebelah kanan menjadi plus 22. 90 tambah 22 berapa? Jadi 112. 4X. X-nya berapa? X-nya 112 dibagi 4. Jadi X-nya itu sama dengan 28. Jadi panjangnya 28. Kenapa? Kan panjangnya X. X-nya 28. Sedangkan lebarnya apa? X dikurang 11. Artinya 28 kurang 11, 17. Jadi panjangnya 28, lebarnya 17. Setelah itu, coba kerjakan soal latihan. Yang pertama yaitu tentukan persamaan berikut apakah persamaan linear atau bukan ya. Jadi 2X ditambah 3 sama dengan 9 ini persamaan linear satu variabel atau bukan. Yang kedua 4X pangkat 3 dikurang 9 sama dengan 4 persamaan linear satu variabel atau bukan. Dan yang ketiga X ditambah 2Y lebih kecil dari 3. Itu juga ya. Cuman menentukan persamaan linear satu variabel atau bukan ini ya. Bukan dicari penyelesaiannya. Nah yang kedua baru kita cari penyelesaiannya. Selesaikan persamaan linear satu variabel berikut. Ada X ditambah 3 sama dengan 9. 3X dikurang 4 sama dengan 8. Dan yang terakhir 2X ditambah 3 sama dengan X ditambah 12. Caranya gimana Ustadz? Pakai salah satu dari dua metode yang tadi. Yaitu dengan cara yang pertama, kalau misalkan kalian lebih nyaman kedua ruasnya itu ditambah atau dikurang, dikali atau dibagi. Atau yang cara yang kedua yaitu dengan cara pindah ruas. Ruas kiri pindah ke kanan atau kanan yang pindah ke kiri dengan cara lambangnya dibalik, yang ditambah menjadi dikurang, yang dikurang atau menjadi ditambah gitu ya. Dan yang ketiga ada soal cerita nih, gak jauh beda dengan soal contoh yang tadi. Usia Ani 3 tahun lebih muda dari usia Budi. Jika jumlah dari umur mereka 26 tahun, berapa umur Ani dan Budi? Caranya cari dulu bentuk persamaan linear satu variabelnya, setelah itu kita selesaikan gitu ya. Selamat mengerjakan. Dan untuk minggu depan kita akan Zoom sama-sama untuk membahas soal dari materi ini ya. Jadi kita seling ini. Nanti hari ini kita belajar materi di GC, yang kedua kita bahas di Zoom. Jadi persiapkan untuk Zoom minggu depan. Untuk ini Ustadz tunggu jawabannya di Google Classroom yang telah disediakan. Saya cukupkan sampai di sini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.